Kenapa kita tidak bisa bersatu? Yang oleh Rasulullah SAW diilustrasikan, digambarkan seperti buih di lautan, yang semua itu dengan gampang saja mau mengobrak-abrik umat Islam, mengobok-obok umat Islam. Ya karena tidak bersatu ini. Nabi kan pernah bersabda itu, yusiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a akalatu ala qas'atiha. Kamu nanti akan menjumpai satu masa di mana ketika itu umat Islam itu seperti makanan di atas meja makan, ya, seperti hidangan yang siap disantap dari berbagai penjuru arah. Ketika Rasulullah bersabda kayak begini, ada seorang sahabat yang bertanya, amin killatin nahnu yauma idin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah jumlah umat Islam ketika itu sedikit ya Rasulullah, sehingga dijadikan bulan-bulanan, dijadikan permainan? Rasulullah menjawab, bal antum yauma idin kasir. Tidak, jumlahmu pada waktu itu banyak, kamu mayoritas. Jumlahmu bahkan 85%. Tapi sayang, kata Rasulullah, walakinnakum gusaun kahusa'is said. Kualitas keberagamaanmu itu seperti buih di lautan. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin bihablillahi jami'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Sabtu malam Ahad Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam tentu kita bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, hidayah dan inayah yang diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah, dan kita sempurnakan keutamaannya dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai amal solih kita. Yang kedua, assalatu wassalam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, seperti biasa setiap Sabtu pertama, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Shokib tadi, kajian kita adalah kajian akidah atau tauhid. Kita masih mengambil rujukan kitab Al-Masail Al-Jahiliyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang isi dari kitab ini adalah inventaris perilaku-perilaku jahiliyah, yang karena itulah kemudian Rasulullah SAW diutus oleh Allah Ta'ala untuk mengembalikan kepada ajaran yang sebenarnya, ad-dinul haq, agama yang benar, yakni ad-dinul Islam. Penting untuk kita pelajari dan kita waspadai perilaku-perilaku jahiliyah ini, karena di abad modern ini pun masih sering terjadi perilaku-perilaku yang
merupakan penyerupaan, bahkan kadang-kadang bisa lebih dahsyat lagi dari apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Kita sampai pada perilaku yang kedua. Kalau kemarin yang pertama, mereka menjadikan orang-orang solih di antara mereka sebagai perantara, sehingga sampai pada tingkatan kultus, sampai pada tingkatan kemudian menuhankan orang-orang solih. Maka yang kedua, as-saniyatu annahum mutafarriquna fi dinihim. Perilaku jahiliyah yang kedua, mereka itu mutafarriquna fi dinihim, berpecah belah di dalam agama mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu hisbin bima ladaihim farihun. Setiap mereka itu membangga-banggakan golongannya, membangga-banggakan kelompoknya. Ini terdapat di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 32. Jadi orang-orang jahiliyah itu perilakunya antara lain adalah mereka itu membangga-banggakan kelompoknya. Di tiap-tiap golongan merasa paling benar. Inilah yang menjadi penyakit umat Islam, sehingga umat Islam itu sulit bersatu. Ada satu buku yang menarik. Buku ini saya beli tahun 2000-an. Ketika itu harganya cuma 10.000. Dikarang oleh salah seorang ulama yang produktif mengarang kitab. Beliau baru saja wafat, Syekh Muhammad Yusuf Al-Qaradawi. Buku ini judulnya As-Sahwatul Islamiyah Bainal Ikhtilafil Masyru' wa Tafarruqil Madmum. Pergerakan-pergerakan Islam di persimpangan jalan antara perbedaan-perbedaan yang masyru', yang diperbolehkan, yang dimaklumi, wa tafarruqil madmum, dan perpecahan yang dilarang. Artinya berbeda itu boleh, berpecah belah jangan. Selama saudara kita itu masih berkeyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, maka itu saudara kita, saudara seagama, saudara seiman. Sehingga ketika umat Islam itu berpecah belah, maka kunci perekatnya itu adalah tauhid. Sehingga dengan demikian maka kita itu tidak seperti buih di lautan. Kenapa kita tidak bisa bersatu? Yang oleh Rasulullah SAW diilustrasikan, digambarkan seperti buih di lautan, yang semua itu dengan gampang saja mau mengobrak-abrik umat Islam, mengobok-obok umat Islam. Ya karena tidak bersatu ini. Nabi kan pernah bersabda itu, yusiku antada'a alaikumul umam kama tada'a akalatu ala qas'atiha. Kamu nanti akan menjumpai satu masa di mana ketika itu umat Islam itu seperti makanan di atas meja makan, ya, seperti hidangan yang siap disantap dari berbagai penjuru arah. Ketika Rasulullah bersabda kayak begini, ada seorang sahabat yang bertanya, amin killatin nahnu yauma idin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah jumlah umat Islam ketika itu sedikit ya Rasulullah, sehingga dijadikan bulan-bulanan, dijadikan permainan? Rasulullah menjawab, bal antum yauma idin katsir
Tidak, jumlahmu pada waktu itu banyak, kamu mayoritas. Jumlahmu bahkan 85%. Tapi sayang kata Rasulullah, walakinnakum ghusaun kahusa'is sail. Kualitas keberagamaanmu itu seperti buih di lautan. Napa bahasa Inggris ini beragamanya niku anut grobyok. Wis pokoke rono melok rono. Tidak diilmui. Sehingga kualitas umat Islam ya memang didonkan seperti itu memang dikondisikan. Maka ngaji seperti ini penting sehingga keislaman kita itu menjadi berkualitas. Supaya tiap-tiap golongan itu tidak membangga-banggakan golongannya sendiri, bersatu. Alangkah indahnya kalau umat Islam ini bersatu. Dan itu tidak diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Bercerai-berai dalam masalah agama. Padahal itu masalah yang furu', masalah yang kecil, bukan masalah yang usul, bukan masalah yang pokok. Nah, para jamaah rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW diutus itu untuk mempersatukan, sehingga umat Islam itu menjadi umat yang satu. Maksudnya itu punya prinsip lapang dada, tasamuh, tafahum, saling memahami. Satu sisi mungkin kita berbeda di dalam masalah-masalah amalia. Selama itu masih ada dasarnya, ya tidak masalah. Kecuali kalau misalkan aliranku memang menyimpang, kalau dengan si A itu jelas. Si A itu kan sudah jelas menyimpang. Ahmadiyah yang mengatakan bahwa ada nabi lagi sesudah Rasulullah, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Mereka punya kitab suci namanya At-Tadkirah. Nah, itu sudah jelas berbeda. Tapi selama kitab sucinya Al-Quran, akidahnya sama, lu mau kajian di nang Mekah. Kalau Ahmadiyah itu kan hajinya kan ke India sana, ke Lahore. Nah, kalau ada orang yang mengatakan mau kaji nanggene Probolinggo, lan iku sesat. Itu harus diperangi, harus seperti itu. Selama akidahnya sama, kita itu bersaudara. Maka di dalam Al-Quran surah, jadi ada surat Asy-Syura, ada surat Asy-Syu'ara. Kalau Asy-Syura ini artinya musyawarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Syara'a lakum minad-din, Dia Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama. Ma wassa bihi Nuhan, sebagaimana yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan juga telah diwahyukan kepada Ibrahim, wa Musa, wa Isa. Ini kalau kita pahami, ini kan nabi-nabi ulul azmi yang disebut di dalam ayat ini. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi yang punya nilai lebih, dinamakan Rasul-Rasul ulul azmi, yang mempunyai tingkat kesabaran kualitas kelas 24 karat. Nah, itu mereka punya misi dan visi yang sama. Apa itu? An aqimuddin, yakni menegakkan agama.
Sehingga semua para nabi dan para rasul itu punya satu misi risalah yang sama. Wihdatur risalah. Apa itu? Mengajak umatnya kepada tauhid. Sehingga Nabi mengatakan al-anbiya'u ikhwatun abna'u allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi dan para rasul itu saudara satu bapak lain ibu. Maksudnya itu tauhidnya sama, hanya saja syariatnya yang berbeda-beda. Jadi misinya sama. Syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika. Yang tujuannya an aqimuddin, untuk menegakkan agama ini. Maksudnya menegakkan tauhid. Nah, kalau kita itu senang berpecah, itu jahiliyah, Pak. Yang saya ngapunten, kalau ada seorang mengaku ulama atau kiai atau ustaz itu mengajak untuk bermusuh-musuhan sesama umat Islam, nah ini bahaya ini. Karena ciri-ciri ulama yang itu mengajak manusia minan nasiha ilal adawah, dari saling menasihati menjadi saling bermusuh-musuhan. Selama perbedaan itu perbedaan yang furu, tidak jadi masalah, Pak. Kita disuruh bersatu. Bisa kita bayangkan kalau umat Islam ini semuanya itu disatukan oleh tauhid, ini akan jadi kekuatan yang dahsyat. Tapi itu sulit. Dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah sendiri itu memang pernah bermohon kepada Allah supaya umat Islam ini bersatu, tapi ya sulit. Mau ditunggu Kanjeng Nabi mawon ketika itu masih ada perbedaan. Tapi selama kita itu bisa berlapang dada, itu kita akan saling memahami. Maka di dalam kitabnya Yusuf Qaradawi tadi itu, di situ indah sekali. Yusuf Qaradawi mengatakan bagaimana kita itu tidak berbeda. Memang di dalam khasanah keilmuan Islam demikian luasnya. Lalu malaikat saja yang terkenal sebagai makhluk Allah yang taat, yang mereka itu dinyatakan oleh Allah Ta'ala sebagai ibadun mukramun, la ya'asuna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, hamba Allah yang mulia yang tidak pernah membangkang perintah Gusti Allah. Jadi malaikat itu makhluk yang tidak pernah membangkang. Malaikat Malik, tugasmu nunggu neraka Malik. Waduh Gusti, panas. Ketemu golongane tiang-tiang sing minal mendemin, wal telerin, wal taugelin. Tidak pernah seperti itu. Manut malaikat. Malaikat Malik tidak pernah itu iri pada malaikat Ridwan. Wan Ridwan boy jolwan sak minggu ae. Sampeyan penak nek swarga. Ketemu golongane wong sing apik-apik, minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassolihin. Tapi ketika itu, walaupun malaikat itu adalah makhluk Allah yang taat, pernah terjadi perbedaan pendapat. Jangan masih ingat kisah tentang diterimanya tobat seorang yang telah membunuh 100 orang. Itu kan sempat menjadikan malaikat rahmat dengan malaikat azab berbeda pendapat. Nah, biasa itu. Kata malaikat azab, iki bagianku iki. Gak tanggung-tanggung, semateni wong 100 ya. Mateni wong siji ae faka'anna ma yaqtuluna nasa jami'a, sama dengan membunuh semua manusia. Kata malaikat rahmat, "Lah wis tobat kok iki." Itu kan berbeda pendapat itu. Malaikat aja berbeda pendapat. Tapi karena kemudian dikembalikan semua itu kepada hukum Allah, maka ketemulah yang namanya solusi itu. Selama kita masih membanggakan pemikiran kita, membanggakan nalar dan akal kita, maka perbedaan itu akan tambah meluas, tidak akan bisa ketemu. Sehingga solusinya ketika berbeda pendapat, fa in tanaza'tum fi syai'in, ketika engkau
ada sebuah perbedaan pendapat, farudduhu ilallahi wa rasuli. Kembalikan itu semua kepada Allah dan Rasulnya. Mau kita punya hukum, kita bisa bertahkim kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini kan sudah enak sebenarnya, umat Islam itu sudah diberi sebuah tuntunan yang jelas. Maka orang-orang yang memecah belah agama ini itu sangat dimurkai oleh Allah. Bahkan mereka itu disetarakan dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dalam Al-Quran surat Al-An'am, kita buka surat Al-An'am ayatnya 159. Surat Al-An'am itu surat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ilallahi summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang farraqu dinahum, memecah belah agama. Jadi keberadaannya itu selalu menjadikan umat Islam ini berpecah belah. Na'udzubillah min dzalik. Wa kanu syi'a, dan terpecah menjadi golongan-golongan, firqah-firqah. Lastu minhum fi syai', maka itu bukan menjadi tanggung jawab Muhammad. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wis tak urusane wong koyo ngene iki. Karena gregetno. Ndak seneng kalau ada orang rukun, itu ndak seneng. Selalu memecah belah persatuan umat. Itu jahiliyah betul. Jahiliyah. Maka orang seperti ini akan diurusi langsung oleh Allah, diberesi langsung sama Gusti Allah, yaitu alladzina farraqu dinahum, orang yang memecah belah agama. Dalam Al-Quran, ini Quran tok niki, kula senenge ngaji tauhid niki selalu ada dasar Quran hadisnya. Tidak asal bunyi. Jadi memang betul-betul dikumpulkan ayat-ayat itu oleh pengarang kitab, dan juga hadis-hadis Rasulullah. Surat Ali Imran ayat 105. Makanya ngeten iki nggih kudu dicatet nggih, nanti di rumah dikaji ulang. Ini minimal bisa download kitabnya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai. Ini ada larangan. Larangan ini berarti menunjukkan keharaman. Al-aslu fin nahyi litahrim. Dalam kaidah itu, setiap kita menjumpai ayat yang isinya itu larangan, itu menunjukkan hukum haram. Ini berarti mendatangkan kemurkaan Allah. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Alladzina tafarraqu wahtalafu, mereka yang bercerai-berai dan berselisih min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang keterangan yang jelas. Jadi Islam itu sebenarnya sudah jelas. Hal yang sudah jelas itu tidak usah diperselisihkan. Itu akan menjadikan kita itu bercerai-berai. Makanya berdebat itu tidak disukai oleh Rasulullah, kecuali untuk membuktikan kebenaran Islam. Jadi berdebat yang tidak disukai oleh Rasulullah itu adalah berdebat untuk masalah yang sudah jelas. Ini tidak usah diperdebatkan, entai energi. Kecuali kalau memang kita berdakwah, misalkan debat antara Islam dengan Kristen, nah ini boleh. Wajadilhum, mujadalah itu boleh. Tapi kalau sesama Muslim kita berdebat, nggak akan ketemu. Nyun sewu ngapunten, misalkan perbedaan
sing paling sering diungkap masalah qunut subuh misalnya, masalah jumlah rakaat tarawih misalnya. Niku sing wis meyakini qunut itu sunah, mbok ditekek koyo napa nggih gak kira gelem meninggalkan. Ya sudah, lana a'maluna walakum a'mal. Sing tarawih 23 mbok dikongkon 11 nggih mboten mantep. Sebaliknya, kita yang 11 suruh 23 ya ini kesel. Itu yang harus kita pahami, saling paham. Makanya sudah diberi contoh guru kita itu almarhum Ustaz Yusrian Said. Ustaz Yusrian Said itu sering itu beliau berdakwah di kalangan saudara-saudara kita yang NU. Pernah itu beliau ya diskusi dengan seorang kiai NU di depan jamaah. Bukan diskusi pribadi, di depan jamaah. Beliau memberi pemahaman secara keilmuan berdasarkan dalil-dalil yang jelas. Akhirnya kiai dari NU tadi mengatakan, mulai saiki sing musuh Muhammadiyah musuhi aku. Artinya saling faham. Dan cerita itu masyhur cerita itu. Jadi kiainya itu bawa kitab sak becak gitu kan, enggak salah ceritanya itu. Buka kitab Ustaz Yusrian saya, kitab itu mriki. Kalau jenengan yang pernah ke rumahnya beliau itu satu ruang tamu itu isine kitab tok. Koyo kadang ya niku mboten hiasan tok, betul-betul beliau itu hafal ngoten lho. Lah nek tuku kitab didelet tok nggih dadi Bayakub malian. Bayakub niku kitabnya lengkap, tapi mbok diwaca mboten. Ini yang dimaksud persatuan umat, indah sekali. Dulu di Malang itu sering ada pengajian bersama NU Muhammadiyah, sering. Sehingga orang di luar Islam kalau melihat seperti itu, mereka itu akan keder, Pak. Tapi lah terus gegeran, gak mari-mari, ya mereka itu akan dengan gampang sekali. Padahal di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103 Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini ada perintah, ada larangan. Kalau perintah berarti menunjukkan hukum wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Perintahnya apa? Iktasimu, berpegang teguhlah kamu kepada apa? Bihablillahi jami'a, kepada tali agama Allah ini. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Iki kapangane ojo gegeran. Berbeda boleh, ini tapi berpecah belah jangan. Karena kita ini diikat dengan akidah, dengan tauhid. Para nabi dan para rasul itu tidak pernah satu sama lain itu saling menyalahkan. Rasulullah SAW sebagai Rasul Allah yang pamungkas, yang menjadi penyempurna ajaran Islam ini, tidak pernah mengatakan ajaran Isa itu nggak lengkap, tidak pernah begitu. Nabi Isa tidak pernah menyalahkan Nabi Musa. Musa itu ajarannya 10 undang-undang tok, nggak lengkap, tidak begitu. Satu sama lain saling melengkapi. Dulu pernah saya kutip salah satu ayat di Injil itu yang mengatakan Nabi Isa itu diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mengatakan, jangan kamu sangkakan aku datang hendak merombak hukum Taurat ataupun kitab-kitab Nabi yang lain, melainkan hendak menggenapkannya. Telah kukatakan kepadamu satu nukta atau satu titik pun tidak akan berubah apa yang terdapat dalam kitab Taurat. Jadi Nabi Isa itu tidak mengubah, tidak menyalah-nyalahkan. Karena memang semua para nabi dan para rasul itu mempunyai wahdatur risalah, visi dan misi risalah yang sama. Ini yang harus kita usung sekarang ini, jangan menyentuh jahiliyah.
golonganku luwe apik, nanti menjadi hizbiyah. Menjadi apa ya? Menjadi orang yang membangga-banggakan golongannya. Kita itu harus bangga dengan Islam kita. Tidak boleh membanggakan golongan-golongan kita. Karena itu nanti akan bisa menjadikan kita itu berpecah belah. Asobiyah namanya. Nabi mengatakan itu laisa minna man da'a ala asobiyah. Bukan termasuk golonganku orang-orang yang membangga-banggakan kelompoknya, yang nanti otomatis itu akan menyalahkan yang selain kelompoknya. Kelompokku yang paling bener, kelompokku swarga, kelompokmu neraka. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah. Diancam oleh Rasulullah. Laisa minna, bukan termasuk golonganku itu. Siapa? Man da'a ala asobiyah. Wa laisa minna man qatala ala asobiyah. Bukan termasuk golonganku orang yang berperang, berjuang untuk golongannya sendiri saja. Dan yang paling menakutkan yang terakhir itu, walaisa minna man mata ala asobiyah. Dan tidak termasuk golonganku orang yang mati dalam keadaan membanggakan kelompoknya. Kita itu yang diperintah membanggakan Islam kita. Ishadu bi anna muslimun. Kan aku diperintah itu, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'um bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallau faqulu ashhadu bi anna muslimun. Muhammad katakan kepada mereka ahli kitab itu, ta'alau ila kalimatin sawa. Ayo berbondong-bondong menuju satu kalimat yang sama. Kalimatun sawa ay kalimatut tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Kalimatun sawa bainana wa bainakum. Ya, ini akan bisa menjadi perekat di antara kita dan kamu. Fa in tawallau, kalau mereka itu berpaling, tidak mau, katakan ishadu, faqul ishadu bi anna muslimun. Katakanlah aku ini orang muslim. Jadi Islam itu harus kita bangga-banggakan betul, Pak. Kita itu harus betul-betul bangga dengan Islam kita. Tidak usah takut dicap radikal. Memang ini ada perintahnya. Coba kalau kita lihat saudara kita Nasrani itu, kalau mereka itu punya anak dibelikan kalung, kalungnya ya kalung salib. Artis-artis yang Kristen itu Nasrani pakai kalung salib. Jadi anaknya orang Islam juga harus dibangga-banggakan dengan agamanya, jangan diminderkan dengan Islamnya itu. Ya enggak ada anak tukokno kalung jidor. Ya jidor bukan identitas keislaman, tapi supaya anak kita itu bangga. Anak-anak Nasrani, anak-anak Kristen itu kalau Ahad pagi mereka mengatakan Minggu pagi ke gereja itu bawa Injil itu tidak malu. Anak kita dengan Quran jauh lebih dekat dengan HP. Ini fakta. Kumpul ini bendino kumpul arek SMP. Maka saya wajibkan anak-anak itu punya Al-Quran yang terjemahan. Maksudnya nggak ada duit, Pak. Lu kira sih regane Quran? Kau duwe HP apa ora? Nggak ada. HP-mu dolen tuku Quran. Loh, di Quran ada, di HP kan ada aplikasi Quran. Beda, harus ada yang didep. Kadang-kadang di rumah itu satu keluarga itu satu orang satu HP. Bapaknya duwe dhewe, bahkan kadang-kadang bapaknya duwe loro. Tapi Qur'ane mek siji. Itu gak tahu rebutan. Sik kelet kabeh. Itu Quran dideleni ruang tamu. Jarene omahe gak dileboni medhi. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan bukan untuk ngusir medhi. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Ta'ala itu sebagai obat. Maksudnya syifaa'un lima fis sudur
obat penyakit-penyakit hati. Sehingga dengan membaca Al-Quran yang benar, ini kemarin saya jadikan tema khutbah Jumat saya. Jadi Al-Quran itu akan bisa menjadi penentram hati kalau kita itu membaca dengan merenungi maknanya, tadabbur. Walaupun membaca saja sudah dapat pahala. Iya memang. Satu-satunya membaca yang berpahala langsung oleh Allah Ta'ala itu dibanderol pahalanya itu yang membaca Al-Quran itu, Pak. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran itu akan mendapatkan satu pahala kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsaliha. Dan setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim 30 kebaikan kita dapatkan. Itu membaca saja sudah kayak begitu, apalagi memahami maknanya. Jauh akan lebih menenteramkan hati. Makanya kata orang-orang sepuh kita dulu, maca Quran angen-angen sak maknanya. Ketika kita membaca Al-Quran dengan merenungi maknanya, kita merasa seolah-olah ketika itu kita sedang dinasihati langsung oleh Gusti Allah. Tidak heran kalau kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu syahadathum iman, bertambah iman. Isaan ini. Kok kurang lambat-lambat dulu? Jadi itu salah satu upaya kita untuk mempersatukan umat ini. Tauhid dan kembali kepada Al-Quran ini luar biasa. Makanya walaupun membaca Al-Quran itu bisa sewaktu-waktu, tetapi kita perhatikan dalam Quran surat Muzammil itu, saat yang istimewa membaca Al-Quran itu adalah sepertiga malam yang terakhir. Surat Muzammil, kita buka surat Muzammil. Surat keberapa surat Muzammil itu? Surat ke-73. Mulai ayat pertama kita perhatikan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Yang dimaksud di sini adalah Rasulullah. Qumil laila illa qalila, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Nisfahu awin kusminhu qalila, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Auzid alaihi waratilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, dengan tartil, dengan tadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apa kamu tidak pernah bertadabbur Al-Quran atau hatimu sudah mati? Sehingga Al-Quran ini kalau kita baca itu akan bisa menenangkan hati kita. Itu membaca Al-Quran. Kita kembali kepada masalah tauhid. Bahkan di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 31 dan 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la takunu minal musyrikin. Kamu jangan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang syirik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Ini ancaman yang membahayakan. Syirik itu kalau dibawa sampai mati itu tidak berampun, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Siapa mereka? Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agamanya, wa kanu syi'a, dan menjadi firqah-firqah berkelompok-kelompok.
kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu membangga-banggakan golongan mereka. Maka ini harus kita jadikan sebagai refleksi kita di dalam beragama ini. Kita harus senang untuk bersatu. Kita harus menghindari perpecahan sesama umat Islam. Buktinya umat Islam menggolkan pemimpin yang betul-betul komitmen terhadap agamanya saja kesulitan, Pak. Mendudukkan wakil-wakil di DPR orang-orang yang betul-betul faqih, orang yang betul-betul bisa mewakili aspirasi umat Islam itu kesulitan. Lebih-lebih di alam demokrasi, yang nilai seseorang itu diukur dengan suara terbanyak. Tidak peduli suara siapa, pokoknya akeh-akehan suara. Ini potret betapa kita itu sulit memang untuk bersatu, itu sulit. Tapi ketika kita kembali kepada tauhid, maka itu adalah kunci persatuan umat Islam. Jadi kesolehan itu harus berdampak pada sosial, bukan hanya sekedar soleh secara ritual. Karena nanti kita akan ingin masuk surga itu kan berombong-rombongan. Nabi Adam saja di surga sendirian bingung. Makanya kita ingin masuk surga itu berombong-rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti mencari rombongan kita, rombongan jamaah Muhammadiyah ke Panjen. Kita komitmen dengan Muhammadiyah kita, tapi kita tidak pernah menyalahkan kelompok lain selama mereka itu tadi itu tauhidnya sama, masih meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, kitabnya sama Al-Quran. Mereka saudara kita. Wes yo, salam-salam yo, ketemu di swarga. Jangan sampai, wah aku swarga, kon neraka. Wah ini gawat. Karena permasalahan-permasalahan yang sifatnya itu furu'iyah, masalah-masalah yang tidak pokok, ini ya kita diperbolehkan kok memilih kok. Kayak yang tadi saya contohkan. Misalnya ketemu Sebang Riau di masjid, sama ya, lapangan, ya wis, assalamualaikum, dopo ketemu swarga ya, malah ilo-iloan buat ketemu. Bang di masjid, wow sunai lapangan, wow lapangan pun najis, jadi nggak ketemu. Mari kita menjadi perekat-perekat umat, sehingga dengan demikian akan menurunkan yang namanya rahmat Allah. Karena Allah Ta'ala menyatakan bahwasanya bersatunya umat ini akan menurunkan rahmat. Dan berpecah belah itu menurunkan azab. Dan berpecah belah seperti ini adalah perilaku-perilaku orang jahiliyah. Mereka bercerai-berai dalam agama mereka. Mereka mengajak da'a ila asabiyah, mengajak kepada golongan-golongan mereka untuk fanatisme kelompok. Ya, fanatisme kelompok. Bukan fanatisme agama, fanatisme kelompok. Sehingga dengan demikian maka akan sulit untuk bersatu. Mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan ya kelapangan hati untuk berbeda, sehingga kita bisa bersatu dengan saudara kita. Maka ketika kita itu bisa paham terhadap perbedaan, itu akan semakin menjadikan kita itu luas. Kayak Buya Hamkan
Buya Hamka itu kan ulama Muhammadiyah yang terkenal dengan keluasan dan kedalaman ilmunya. Itu ketika beliau itu menjadi ketua MUI, dalam kunjungan beliau ketika itu di Blitar, beliau diminta untuk mengimami sholat subuh. Itu beliau bertanya, apakah ini sudah isya? Dijawab, nggih sampun. Ya sudah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita menuntaskan kehidupan kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam, husnul khotimah.